Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi kita di pagi yang cerah ini. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu Mira pagi ini? Ayo, adakah anak-anak Ibu yang telat bangunnya? Alhamdulillah, anak-anak hebat Ibu Mira semuanya tidak ada yang telat bangunnya. Buktinya pagi-pagi sudah menampakkan wajah segar dan semangatnya. Baiklah, anak-anak Ibu kelas 6, hari ini kita lanjutkan dengan tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya pada pembelajaran keempat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan kewajiban sebagai pelajar dan anggota keluarga, dan yang kedua adalah membuat kalimat efektif. Anak-anak Ibu, siapa yang selalu bangunnya jam 5 pagi? Iya, bagus sekali. Nah, saat kamu bangun jam 5 pagi, apa yang kamu lakukan saat bangun tidur? Iya, waktu bangun tidur, terlebih dahulu kita tentunya membaca doa bangun tidur. Ayo, siapa yang masih ingat doa bangun tidur? Mari kita baca sama-sama. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama wa ilaihi nusyur. Iya, ternyata anak-anak Ibu masih ingat dengan doa bangun pagi karena selalu dibaca saat bangun tidur. Nah, setelah membaca doa, anak-anak Ibu tentunya akan segera merapikan tempat tidurnya, kemudian ke kamar mandi, menggosok gigi, serta berwudu dan melaksanakan sholat subuh. Kemudian baru anak-anak Ibu membantu orang tuanya pagi-pagi. Nah, ini lihat pula ini. Anak perempuan ini ternyata dia bangunnya jam 6 pagi dan itu pun dia masih malas-malasan untuk bangun. Nah, yang hari ini bangunnya terlambat siapa? Kenapa anak-anak Ibu bisa terlambat? Mungkin anak-anak Ibu tidurnya terlalu malam ya. Nah, saat anak-anak Ibu terlambat bangun, bagaimana perasaanmu? Pasti anak-anak Ibu merasa ada sedikit perasaan terburu-buru atau cemas akan terlambat ke sekolah atau cemas terlambat mandi, kemudian untuk absen pagi dari belajar online-nya. Nah, semua itu menyebabkan perasaan kita menjadi tidak nyaman. Nah, di sini ada sebuah teks cerita yang berjudul Jam Membantu Siti Tepat Waktu. Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Siti bangun pagi pukul 5.00. Setelah ibadah dan mandi, Siti sarapan pagi. Siti berangkat ke sekolah pukul 6.00. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya yang tidak terlalu jauh. Siti menempuh perjalanan 20 menit. Bel masuk sekolah pukul 6.45. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Siti pulang sekolah pukul 14.00. Dia langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Siti istirahat. Pukul 16.00, Siti mandi. Setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar. Ia belajar pukul 19.00 sampai 20.30. Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari, atau belajar untuk persiapan tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Siti melakukan kegiatan sehari-harinya dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Nah, bagaimana dengan
pengaturan waktu Siti dengan bantuan jam ini? Ya, ini patut kita tiru. Kenapa? Karena Siti sudah mengatur jadwalnya secara disiplin dan dia melaksanakan jadwal tersebut dengan bertanggung jawab. Sehingga tidak ada pekerjaan Siti yang menumpuk-numpuk, tugasnya yang menumpuk. Dia bisa melaksanakan ibadah dan belajar serta bermainnya. Datang secara tepat waktu ke sekolah adalah kewajiban kita sebagai seorang pelajar. Ketika kita tidak melaksanakan kewajiban itu, akan membuat orang di sekitar kita menjadi tidak nyaman. Ketika kamu datang terlambat, perasaanmu tentu tidak nyaman, karena kamu sudah mengambil hak temanmu untuk belajar secara tepat waktu. Agar kamu tidak sering terlambat sekolah, apa rencanamu selanjutnya? Ya, tentu saja anak-anak ibu akan membuat jadwal dan melaksanakannya secara tepat waktu seperti yang dilakukan Siti pada teks cerita tadi. Ketika kamu ditanya guru kenapa datang terlambat ke sekolah, kamu tentu akan menjawabnya dengan gugup, berbelit-belit dan cemas. Kamu tidak lagi menggunakan kalimat efektif yang mudah dimengerti orang. Apa kalimat efektif itu? Bagaimana ciri-cirinya? Nah, mari sama-sama kita pelajari apa dan bagaimana ciri-ciri kalimat efektif tersebut. Nah, ciri-ciri kalimat efektif yang pertama adalah sesuai dengan PUEBI. PUEBI ini adalah singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, ini sudah diatur oleh Kementerian Pendidikan. Sebuah kalimat efektif harus menggunakan ejaan, tanda baca, dan kosakata baku yang tepat. Ciri-ciri kalimat efektif yang kedua adalah sistematis. Nah, sistematis ini, yang dimaksud dengan sistematis ini adalah kalimat efektif itu tidak berbelit-belit. Nah, yang maksudnya di sini adalah kalimat efektif harus memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambah objek, pelengkap, hingga keterangan. Jadi ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, itu yang dimaksud dengan sistematis. Kemudian yang ketiga adalah hemat. Hemat maksudnya di sini penggunaan kata dalam kalimat efektif itu tidak boros dan bertele-tele. Susunan kalimat efektif harus pasti dan ringkas serta tidak menghambur-hamburkan kata. Jadi tidak banyak kata yang diulang-ulang dalam sebuah kalimat. Kemudian ciri-cirinya yang keempat adalah tidak ambigu. Anak-anak ibu tahu apa artinya tidak ambigu? Ya, ambigu itu artinya tidak mengandung penafsiran atau arti ganda. Tidak meragukan kita. Nah, kalimat efektif harus dibuat secara benar. Tujuannya agar pembaca tidak kesulitan mengartikan apa yang dimaksud dalam kalimat, sehingga tidak ada kesan dalam kalimat itu yang mengandung arti ganda dan tidak meragukan. Nah, anak-anak ibu, itulah ciri-ciri dari kalimat efektif yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita akan melihat contoh kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Nah, di sini anak-anak ibu, pada kolom kalimat tidak efektif ini, kita lihat kalimat yang pertamanya, para tamu-tamu duduk di kursi. Nah, di sini kita lihat ada para, ada tamu-tamu. Nah, kita lihat ada pemborosan kata di sini. Nah, kalimat efektifnya, para tamu duduk di kursi. Kemudian, kalimat yang kedua,
sungai itu akan diperlebarkan. Nah, kata diperlebarkan di sini mengandung arti yang ambigu, yang yang mengandung arti ganda. Nah, ketika kita merubahnya menjadi kalimat efektif, dia akan menjadi sungai itu akan diperlebar. Kemudian kalimat yang ketiga, pada siang hari ini merupakan cuaca yang cerah. Nah, kalimat ini tidak tidak merupakan kalimat yang hemat. Nah, atau kalimatnya boros. Pada siang hari ini merupakan cuaca yang cerah. Nah, kita bisa memperbaikinya menjadi kalimat efektif. Siang hari ini cuaca cerah. Nah, dia hemat sedikit saja, simpel, tapi dia menyampaikan maksud kalimat tersebut secara benar. Nah, kemudian contoh kalimat tidak efektif yang keempat, bagi siswa laki-laki maupun siswa perempuan wajib memakai dasi. Nah, di sini kembali terjadi pemborosan kata. Nah, kita bisa memperbaikinya menjadi siswa laki-laki seluruhnya, siswa perempuan itu kita bisa jadikan menjadi seluruh siswa. Nah, kalimat efektifnya adalah seluruh siswa wajib memakai dasi. Nah, itulah anak-anak ibu contoh-contoh kalimat tidak efektif dan kita bisa merubahnya menjadi kalimat efektif. Anak-anak ibu silahkan perhatikan, ingat-ingat kembali ciri-cirinya, dan ibu yakin anak-anak ibu bisa mengubah kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif sesuai dengan ciri-ciri dan contoh yang sudah ibu jelaskan ini. Nah, tugas kita hari ini adalah yang pertama, tulislah 2 kewajibanmu sebagai pelajar. Tugas anak-anak ibu yang kedua, lakukanlah. Jadi di sini anak-anak ibu melakukan ya. Lakukanlah 2 kewajibanmu sebagai anggota keluarga. Ini anak-anak ibu tugasnya dengan mengirimkan bukti foto. Nah, apa kewajiban anak-anak ibu sebagai anggota keluarga di rumah yang sudah diberikan oleh mamanya? Nanti foto ketika anak-anak ibu melakukannya dan kirimkan seperti biasa ke WA ibu. Kemudian tugas yang ketiga, buatlah tabel yang berisi 3 kalimat tidak efektif, kemudian anak-anak ibu merubahnya menjadi kalimat efektif ya. Anak-anak ibu merubahnya menjadi kalimat efektif. Pertama dulu anak-anak ibu buat tabel yang sebelah kiri kalimat tidak efektif, kemudian anak-anak ibu rubah menjadi kalimat efektif di sebelahnya. Ini ada kesalahan ketik ya. Ini maksudnya yang di bawah ini adalah kalimat efektif, bukan kalimat tidak efektif. Oke anak-anak ibu, itulah pelajaran kita hari ini. Terima kasih pada anak-anak ibu yang sudah menyimak dengan baik materi yang ibu sampaikan ini. Semoga apa yang ibu sampaikan ini bisa anak-anak ibu pahami dengan sebaik-baiknya, dan anak-anak ibu bisa membuat kalimat efektif dengan benar dan bisa menjalankan kewajibannya sebagai pelajar dan juga sebagai anggota keluarga dengan disiplin dalam menggunakan waktu. Oke anak-anak ibu, bagi anak-anak ibu yang belum subscribe channel ini, kalau anak-anak ibu masih lihat di link YouTube-nya tanda merah seperti ini, anak-anak ibu silahkan tekan tombol subscribe-nya. Tapi kalau sudah berwarna putih atau abu-abu, tidak usah ditekan lagi, karena itu artinya anak-anak ibu sudah subscribe. Oke, sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat anak-anak hebat Ibu Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.